Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gua Andreas Tobing sebagai host, di mana di YouTube channel ini kita akan seperti biasa membahas seputar investment khususnya di cryptocurrency, mulai dari fundamental dan technical semua bakal kita bahas. Langsung aja, topik yang paling hot hari ini tentu mengenai apa? Ini dia guys, Bitcoin spot ETF yang rumornya kemarin di reject ya. Katanya ada insider information ya, ada analisis dari Matrixport yang mengatakan kalau misalnya SEC bakal menolak seluruh aplikasi daripada Bitcoin spot ETF ini di bulan Januari ya. Makanya market itu menurut gue overreacted ya, reaksinya kayak sangat-sangat berlebihan. Ini kemarin by the way langsung kalian bisa lihat drop kenceng banget ya, sampai berapa nih tuh, 10% sharp drop ya. Alts ada yang sampai 20% bahkan lebih gitu ya. So gimana guys? Ini sebenarnya gue udah share di TikTok ya, pendapat pribadi, tapi nggak apa-apa gue share di sini dengan format yang lebih panjang. Apakah ini berarti we are so done and kita bakal ETF udah pasti reject dan udah kita udah pasti tamat? Justru gue berpikir sebaliknya ya kalau saat ini ya, secara jujur ya. Tapi kita lihat dari sisi chart dulu ya, karena seperti yang gue bilang kan ya, chart ini kan represent emosi daripada market ya. Kita bisa lihat sebetulnya chart ini benar-benar jadi salah satu lah patokan gue gitu, karena kita bisa lihat emosi yang ada di market saat ini, apakah market berada dalam keadaan overhype atau berada dalam maximum fear gitu. Semua menurut gua sebagian besar ketuang di chart gitu ya, jadi kita bisa baca untuk hal ini ya. Tapi kalau dari yang kita lihat ya saat ini ya, kita cari perspektif yang lebih panjang dulu, yaitu dari daily time frame. Kita bisa lihat sebetulnya kan nih gua menaruh support di sini. Ini menurut gue psychological support di area 40.000 ya, yang mana even dengan berita negatif sebesar kemarin itu nggak tembus ya. Kemarin itu drop lowest kemana, kalian bisa lihat di 47.50 ya. Ini beda-beda lah ya, ini kan di spotnya Binance ya, tapi di beberapa mungkin ada yang 4600 berapa ya, bebas ya. Tapi intinya rata-rata itu tidak ada yang tembus sampai below atau di bawah 40.000. Sehingga menurut gua, kalau lu tanya gua apakah ini strong fat dan apakah Bitcoin spot ETF udah pasti reject, gua sih berpikir enggak ya, sama sekali enggak. Kalau lu tanya gua ya, ini basically menurut gue pure deleveraging event aja gitu. Maksudnya apa? Deleveraging event yaitu di saat leverage di dalam sistem sudah terlalu banyak ya, sudah terlalu besar jumlahnya sehingga butuh di refresh gitu, kayak dilikuidasi dulu di bawahnya. Ini benar-benar ngejemput stop loss daripada orang-orang yang menaruh long position dan semuanya langsung dijemput, dilibas semua. Ya itu yang namanya deleveraging event. Jadi untuk menghancurkan semua leverage position yang ada di market saat ini gitu. Dan menurut gua, karena gue di spot kebanyakan ya, I think ini justru sehat. This is a good sign ya, karena sebetulnya kalau memang berita ini bukan sekedar rumor ya, I mean analisis daripada Matrixport ini sebetulnya valid informasinya ya. Menurut gua sekali lagi ya, saat ini minimal kita udah ngeliat Bitcoin udah di level ini ya, pasti udah below 40.000. Kalau memang ini berita yang valid, menurut gue pasti minimal kita sudah di bawah 40.000 sekarang, dan bahkan lagi slowly menuju ke area 30.000 ya. Itu personal opinion gue. Tapi kita lihat kan sebetulnya enggak ya. Setelah kalian bisa lihat ya, gue mundur ke time frame lebih kecil di one hour, kalian bisa lihat ya, setelah di week di sini, dan kalian bisa lihat di sini tailnya panjang banget, ekornya panjang banget. Ini berarti kita bisa melihat bahwa para sellers ya itu meninggalkan jejak di situ ya. Di sini ada tail yang begitu panjang di sini ya, sehingga kalau lu tanya gue personal opinion, di sini banyak kayak demand yang nggak kejemput kali ya gitu. Jadi kayak menurut gua ya, justru ketika ini tidak full body di bawah sini ya, artinya apa ya, sebetulnya I think ini sebenarnya cuman massive deleveraging event yang bertujuan untuk bener-bener nge-liquid para peserta, para traders aja gitu ya. Makanya kita bisa lihat setelah itu pun Bitcoin start slowly grinding up ya. Kita bisa lihat sekarang harganya udah di 43.700 lagi ya, dari 40.750. Obvious itu udah retrace sekitar 7-8%. That's good sign ya. Sehingga menurut gua ya, menurut
ya kesok tahuan gue lah ya. Sekali lagi gue bilang ya, gue nggak bilang gue pasti bener 100% akurat, nggak ada traders kayak gitu ya. Semua tuh kita di sini tuh berusaha untuk manage resiko sebaik-baiknya aja ya, dan kita berusaha mengambil profit dari seluruh data yang ada di market saat ini ya. Dan kalau lu tanya gue, personal opinion gue adalah this is berita kemarin sebetulnya tidak valid ya. Gue malah secara pribadi curiganya ya bahwa Bitcoin Spot ETF ini akan segera approved ya. Kita lihat aja ya. Tapi kan anyway ya, kalau misalnya ternyata memang ditunda nih kan kita masih punya Maret ya untuk final deadline-nya ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Bitcoin Spot ETF deadline ya. Coba kita lihat ya. Ini kan di sini 10 Januari tapi kita lihat tanggal di sini ya. Kalian bisa lihat ya. Kelihatan nggak nih? Wah, nggak kelihatan ya di layar ya. Intinya tuh kalau kalian lihat nih, ini gue coba geserin. Nah, kalian bisa lihat ya final deadline-nya di sini itu ada di bulan Maret, di bulan 3 tahun 2024 ya. So menurut gue segala yang tertulis kemarin di reportnya Matrixport dan segala yang terjadi di chart ini ya, ini benar-benar pure market berada dalam kondisi yang super emosional gitu ya. Dan menurut gue ini udah kayak ya permainan exchange lah ya untuk nge-liquid para longs gitu. Jadi sehingga exchange bisa pindahin uangnya para traders ke saldonya mereka. Dan ya itu buat gue ya memang begitu ya cara mainnya ya. Sehingga I think menurut pendapat pribadi gue, kita masih akan start slowly grinding back into our target, yaitu sekitar 48.000 untuk Bitcoin ya. Itu target gue untuk saat ini. Kita lihat aja sama-sama ya. Baru guys setelah itu, in my personal opinion, sekali lagi personal opinion ya, tolong ya, personal opinion ya, bisa aja gue salah ya. Kita bisa melihat setelah tech level ini, again, I think disitulah justru adalah huge resistance yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari weekly chart aja, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weekly red candle setelah sentuh area ini ya, di sini nih, setelah sentuh area ini. Sehingga gue sama sekali tidak berpikir kalau area ini akan semudah itu ditembus oleh Bitcoin ya. Jadi di area ini nih ya, gue gedein sedikit, gue tidak berpikir area ini akan ditembus semudah itu oleh Bitcoin. Tentu akan ada challenge ya, tentu akan ada tantangan, dan menurut gue tentu tidak akan sekali tembus ya, menurut gue. Dan itu normal, in my opinion itu sangat normal ya, jika area resistance ini tidak sekali tembus, sekali jebret gitu, normal sekali. Gue melihat skenario-nya ada dua, gue masih konsisten dengan video-video, gue nggak tahu ya, video sebelum 1 atau 2 sebelumnya gue, dimana di sini akan ada possible rejection ya, kemana at least menurut gue sampai ke sini terlebih dahulu sebelum Bitcoin halving ya. Ini target utama, tapi kalau misalnya ternyata dikasih di bawah ini ya, dikasih di bawahnya area 30 sekitar sini nih, menurut gue this will be, di sini gue tulis ini area extra discount ya. This is extra discount area untuk kita bisa pick ya, karena again ini gue pakai perspektif spot ya, gue bukan pakai perspektif trading futures ya. Kalau lu trading futures sih lu akan sangat emosional gitu loh menurut gue di bawah level ini gitu. Tapi karena gue tuh prefer on spot, sehingga di bawah ini menurut gue extra discount ya. Kalaupun sampai ke level bawahnya lagi ya sudah, gue akan dengan senang hati membeli gitu, karena posisi gue di spot dan gue tidak terlalu heavy untuk trade saat ini ya. Nanti mungkin gue akan lebih heavy ya someday ya, setelah halving tentunya ya. Menurut gue risk rewardnya lebih menarik, di situ gue mungkin akan lebih agresif ya. Gue di situ akan mengambil loan dari Bitcoin gue ya, udah pastilah ya gue ngambil loan. By the way guys, nanti lah ya, itu di terakhir gue mau ada satu pengumuman sama kalian, but that's my market outlook gue untuk saat ini ya. Kalau misalnya di sini discount ya, dan kalau misalnya di sini gue tulis ini area discountnya ya, dan di sini adalah extra discount ya. Ini udah kayak garage sale gitu ya kan. Nah ini menurut gue dua area yang menarik sekali untuk kita pick up sebelum Bitcoin halving ya, karena gue juga udah mention ya di TikTok, secara pribadi gue lagi stop untuk melakukan dollar cost average di Bitcoin ya. Gue lagi tahan dulu ya, begitu di atas 40 gue nyantai dulu, dan karena gue masih
masih berpikir akan ada better buying price ya untuk let's say dalam 3-4 bulan ke depan akan ada better buying price, sehingga gue menahan diri gue untuk membeli dan gue ngumpulin uang, ngumpulin liquidity, gue kerja yang baik, tetap berhemat seperti biasa ya untuk gue ngumpulin modal buat beli lagi Bitcoin atau kripto pilihan gue gitu ya dalam jumlah yang lebih besar. Kira-kira itu strategi gue untuk saat ini ya. So that's it guys yang gue mau sampaikan ke kalian ya. Let me know kalau kalian ada pertanyaan, and kita see you on next video. Bye bye guys, God bless you.